Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Eki Pratama dari kelas Ikom D dengan NIM terakhir 166. Eh, saya mengumpulkan tugas SLQ berupa penyampaian materi. Saja materi. Baik. Sebelumnya perlu diketahui bahwasanya mat itu ada dua. Ada dua, yaitu mat topi'i atau mat asli, ini adalah mat far'i. Atau artinya cabang. Jadi mat far'i adalah hukum bacaan panjang yang terjadi karena terdapat empat perkara, yaitu hamzah, sukun, tasdid, dan juga wakof. Jadi disebabkan oleh hamzah, sukun, tasdid, dan juga wakof. Mat far'i terdapat empat hukum bacaan, yaitu mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat silah tawilah, dan juga mat badal. Yang pertama, mat wajib mutasil. Apabila terdapat bacaan mat topi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka dibaca panjang 5 harokat atau 2,5 alif. Contohnya, ja'a as-sitai khunafa ila. Di sini ja'a matobinya adalah ja. Kemudian bertemu dengan hamzah berupa ain kecil ini. Maka dibaca mat wajib mutasil dan berada dalam satu kalimat. Kemudian mat jaiz munfasil. Apabila terdapat bacaan mat fi bertemu dengan hamzah di lain kalimat, maka dibaca panjang 5 harokat atau 2,5. Juga boleh dibaca 2 harokat atau 1 alif. Hampir sama, cuman bedanya di lain kalimat. Kalau mat wajib 1 kalimat, ini 2 kalimat. Yada abi. Alif ada layarnya bertemu dengan alif juga, tapi di lain kalimat. Kemudian mat silah tawilah. Apabila ada bacaan mat topi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat, boleh dibaca 5 harokat atau 2,5 alif atau 2 harokat. Malahu akhlada, malahu idza tarad. Hamzah bertemu dengan alif atau hamzah bertemu dengan alif, sama. Yang penting ada hamzahnya seperti ini. Kemudian mat badal, apabila terdapat huruf hamzah ini, kayak ini, bertemu dengan mat yang bermula dari huruf hamzah sukun atau mati. Kemudian huruf hamzah ini diganti menjadi huruf alif, wawu atau ya. Seperti ini. Adamu dibaca adamu. Akhudu dibaca akhudu. Jadi dua alif yang hampir sama ini diganti menjadi alif yang bertanda panjang. Dua-dua ini panjang. Kemudian yang kedua, mat far'i karena sukun. Terdapat 3 pembacaan, mat lain, mat lazif mukhaffaf ilmi, dan juga mat tamkin. Pertama, mat lain. Apabila terdapat huruf mat, yaitu ini, waw mati atau ya mati, serta huruf sebelumnya berharokat fathah, disebut mat lain. Cara membacanya yaitu dengan halus atau lembut dan tidak boleh dibaca panjang, kecuali dibaca pada saat wakof dan hukumnya berubah menjadi hukum mat aris sukun. Aro'aita Quraisy asyaifi. Jadi ada huruf yang di fathah kemudian bertemu dengan ya yang disukun. Ini juga roknya fathah kemudian bertemu dengan ya yang disukun. Soifi fathah bertemu dengan ya yang disukun. Jadi baca roi, aroai, soi. Kemudian dua adalah mat lazimu khafaf. Apabila terdapat bacaan mat topi'i bertemu dengan huruf yang berharokat mat pun yang tidak berada di akhir kalimat, dibaca panjang 6 harokat atau dikali. Contohnya ana, ana.
terdapat tanda yang membedakan. Kemudian mat tamkin. Cara memanjangkan bacaan mat pada huruf waw dan ya apabila bertemu dengan huruf yang identik atau sama persis, baik sifat maupun makhrajnya, satu sukun dan satu lagi berharokat. Ada yang pertama ada waw. Waw sukun sebelum domah dan setelahnya ada waw berharokat atau ya sukun sebelumnya kasroh dan setelahnya ya berharokat. Contoh, qalu wahum amanu wa amilus sholihat fi yaumin alladhi yuwaswisu. Jadi dilihat di sini sebelumnya ada huruf yang didomah, kemudian ada waw yang disukun mati, jadi dibaca panjang. Ini juga nunnya didomah, kemudian ada waw yang mati, jadi dibaca panjang. Fi ada huruf yang di kasroh, kemudian bertemu dengan yang sukun, maka dibaca juga panjang. Panjangnya seperti matobi harokat. Yang kedua, apabila waw sukun sebelumnya waw berharokat domah atau ya sukun sebelumnya ya berharokat kasroh. Contoh, yal wuna yuhyi la yastahyi. Waw yang didomah bertemu dengan waw yang disukun, maka dibaca panjang. Yuhyi, ya yang dikasroh bertemu dengan ya yang disukun, maka dibaca panjang. La yastahyi, sama, ya yang dikasroh kemudian bertemu dengan ya yang disukun, maka dibaca panjang. Dan yang ketiga, apabila ya sukun bertemu sebelumnya ya bertasdid dan berharokat kasroh. Contoh, khuyitum iliyin minal nabiyin, maka dibaca panjang. Ya-nya yang didomah kemudian kasroh bertemu dengan ya yang disukun. Sama, contohnya sama semuanya. Kemudian yang ketiga adalah mat far'i karena bertemu dengan tasjid karena tasjid. Ada 4, mat lazim musaqal kalimi, mat lazim musaqal harfi, mat lazim harfi musbah, dan juga mat far'i. Yang pertama adalah mat lazim musaqal kalimi. Hukumnya apabila terdapat mat tobi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kalimat dan dibaca dengan panjang 6 harokat atau 3 alif pada saat membaca huruf yang bertasydidkan, kemudian teruskan membaca huruf berikutnya. Contoh, waladhdallin, maka dibaca seperti ada penekanan. Dallin, langsung masuk ke lam. Mat lazim sakol harfi. Hukumnya apabila terdapat salah satu huruf atau lebih di awal surat, yaitu pada 8 huruf hijaiyah seperti berikut ini. Nun, kof, shot, ain, sin, lam, kaf, dan juga mim. Dan dibaca panjangnya 6 harokat atau 3. Contohnya, ka, ha, ya, ain, sod. Kaf, ain, sod dibaca 6 harokat. Alif, lam, ro, lamnya dibaca 6 harokat. Alif, lam, mim, sod dibaca 6 harokat. Intinya berada di awal surat. Ada tanda layarnya. Adalah mat lazim musaqal harfi. Kemudian mat lazim harfi musbah. Hukumnya yaitu seperti hukum mat lazim musaqal harfi, namun sesudah mat ada huruf mati yang tidak diidghamkan atau ditasydidkan dan dibaca dengan panjang 6 harokat atau 3 alif. Contohnya, nun, qaf, yasin dibaca 6 harokat. Kemudian mat farqi. Hukumnya apabila terdapat bacaan mat badal bertemu dengan huruf yang bertasydid pada 2 kalimat atau lain kalimat dan dibaca banyak 6 harokat atau 3 kali. Contohnya, kul dzakaro ini Allah dibaca 6 harokat.
Kemudian yang terakhir mat farqi karena wakof atau berhenti. Adalah mat arid sukun dan juga mat iwad. Mat arid sukun. Apabila ada hukum bacaan mat tobihi atau hukum bacaan mat lain dan sesudahnya berapa wakof atau tempat berhenti, yaitu pada pertengahan ayat maupun di akhir ayat. Jadi intinya ada mat tobihi atau mat lain berada di akhir ayat atau tengah kalimat dan itu berhenti. Dan cara membaca hukum bacaan mat arid sukun ada 3 cara, yaitu yang utama, yang paling utama dibaca dengan panjang 3 alif atau 6 huruf. Seperti panjangnya mat lazim safal kali ilmi. Kedua, dibaca sedang, yaitu dengan panjang 2 alif atau 4 harakat. Seperti matobi. Dibaca pendek, 1 alif 2 harakat, seperti matobi. Biasanya min khaufin, di sini ada tanda wakof atau ayat, jadi berhenti. Jadi dibaca min khauf, bukan min khaufin. Atau seperti ini, mata buduna, aslinya seperti ini. Tapi karena di sini berhenti wakof, mata budun, Rabbil alamina, aslinya seperti itu. Tapi kalau wakof berhenti ayat Rabbil alamin. Terakhir mat iwad. Apabila ada fathah ten pada akhir kata, karena wakof berhenti dan dibaca mat sebagai pengganti tanwin, sehingga harokat tanwin tidak lagi dibunyikan. Cara membaca hukum mat iwad adalah dibaca dengan panjang 1 alif atau 2 harokat, seperti panjang matobi. Kalau dibaca aslinya tawwaban jami'an afwajan, karena di akhir kalimat tanwin tidak dibunyikan. Tawwaba jam'a afwaja. Tapi ada catatan. Hukumat iwad di atas tidak berlaku pada bacaan tak marbuto. Tak marbuto itu ada seperti ini. Apabila ada tak marbuto berharokat fathahtain dan diwakofkan, maka membacanya harus mengubah tak marbuto menjadi hak yang di fathah. Sukun atau mati. Contoh, wallaha ya'idukum maghfiratan, aslinya. Tapi dibaca Allahu ya'idukum maghfirah. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Bila ada kurang lebihnya, mohon sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.